Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Apakah sehat? Sehat. Baiklah ibu-ibu, di sini kami dari Poltekkes Kemenkes 20 Prodi Keperawatan Suruh ini melakukan penyuluhan tentang pencegahan korupsi. Nah, di sini kami ingin meminjam waktunya selama 20 menit dalam melakukan penyuluhan tentang pencegahan korupsi. Mohon kerjasamanya ibu-ibu ya. Nanti di akhir sesi kami akan membuka sesi tanya jawab. Nanti bila ibu-ibu ingin bertanya silahkan bertanya. Baiklah ibu-ibu, teman saya ingin menyampaikan materinya tentang pencegahan anti korupsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara sederhana mencegah korupsi. Di sini sebelumnya apakah ada yang tahu apa itu korupsi? Tahu. Korupsi itu merugikan. Ya betul. Korupsi itu adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor yang terjadi dalam kalangan masyarakat. Faktor-faktor penyebab korupsi sendiri ada dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan sebuah sifat yang berasal dari diri kita sendiri. Contohnya yaitu sifat tamak dan juga gaya hidup konsumtif. Yang kedua, faktor eksternal, ada faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Untuk cara pencegahan korupsi, kita pahami segala bentuk korupsi. Di sini, faktor-faktor penyebab korupsi sendiri ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan sebuah sifat yang berasal dari diri kita sendiri. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu ada faktor politik. Di dalam sebuah politik akan ada terjadi suatu masalah atau persaingan dalam mendapatkan kekuasaan. Terus ada faktor hukum. Dari hukum sendiri banyak kelemahan dalam mengatasi suatu masalah. Sudah terbukti bahwa banyak praktek-praktek suap menyuap lembaga hukum terjadi dalam mengatasi suatu masalah. Yang ketiga ada faktor ekonomi. Di sini sangat jelas faktor ekonomi ini sebagai penyebab terjadinya tindak korupsi. Manusia hidup pasti memerlukan kebutuhan, apalagi dengan kebutuhan ekonomi. Ada juga faktor organisasi. Nah, di dalam suatu organisasi ada suatu struktur organisasi akan terjadi suatu tindakan korupsi. Nah, di dalam struktur tersebut belum ada. Di sini juga ada cara sederhana mencegah korupsi. Cara sederhana yang pertama, melakukan segala bentuk korupsi, hindari sifat peninggalan aktivitas, cari tahu asal usul harga yang sampai pada kita, ajarkan dan contohkan sikap anti korupsi kepada orang di sekitar kita. Terus apa sikap sensitif orang kita terhadap kita. Biasakan hidup sederhana mencukupi dari apa yang ada, dan berani mengatakan tidak pada setiap tindakan tidak perlu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa korupsi sendiri adalah tindakan seseorang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor yang telah disebutkan tadi. Baiklah, mungkin hanya itu materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini telah disampaikan materi. Apa materi ibu dan bapak bisa menunjukkan apa itu korupsi?
kita kalau